nutrisi ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah terkait konsep pemenuhan kebutuhan nutrisi, kemudian yang kedua faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi, dan yang ketiga adalah nilai normal ya untuk pengkajian indikator pemenuhan nutrisi, yaitu ada IMT, lingkar lengan atas, kemudian HB, dan juga kadar albumin. Nah, yang pertama kita akan membahas lebih dahulu untuk konsep pemenuhan kebutuhan nutrisi ya. Jadi saya review sedikit ya untuk anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Nah, untuk kebutuhan nutrisi itu pada dasarnya dipenuhi ya dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi juga tidak hanya makanan, ada minuman juga untuk membantu proses metabolisme. Nah, ini adalah organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan, di mana hasil dari pencernaan itu nanti akan kita gunakan untuk metabolisme sel ya, yang mana dia sudah berupa nutrisi esensial ya, yang penting bagi tubuh. Jadi nutrisi di sini adalah tadi ya, segala sesuatu yang dikonsumsi ya, dan bagaimana tubuh menggunakannya. Jadi untuk konsumsi di sini berupa bahan makanan ya, baik itu berupa padat maupun yang berupa cair. Nah, sedangkan nutrien ya adalah zat kimia organik atau anorganik yang ditemukan dalam makanan yang diperlukan untuk berfungsinya tubuh. Ya, jadi nutrisi itu mengacu ke makanan yang kita makan, sedangkan nutrien adalah zat-zat esensialnya ya. Jadi ya, apabila intake atau masukan adekuat atau cukup, maka terbentuklah nutrien esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi tingkatan metabolismenya sudah metabolisme sel ya. Jadi belum tentu kita makan nasi satu piring itu hanya makan nasi ya, makan nasi satu piring bahkan lebih itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrien tingkat sel ya. Belum tentu, karena sel kan membutuhkan tidak hanya unsur karbohidrat saja misalnya. Nah, jadi kadang berbeda, apa yang kita makan asal kenyang tapi ternyata tidak memenuhi kebutuhan esensial tubuh ya, nutrien esensial ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini untuk nutrien esensial yang dibutuhkan oleh tubuh ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral ya. Jadi apabila tubuh kita tidak mendapatkan cukup nutrien esensial, nanti dampaknya kemana ya? Dampaknya kepada imbalance ya dari kondisi tubuh ya. Misalnya tubuh tidak cukup untuk mendapatkan nutrien esensial berupa protein misalnya. Nah, protein di sini kan dia berperan dalam proses pertumbuhan sel baru ya, sehingga meskipun makannya sudah banyak tapi kok tidak tinggi-tinggi, tidak tumbuh-tumbuh gitu. Nah, ini terutama untuk bayi balita ya, itu untuk nutrisi esensial berupa protein harus benar-benar diperhatikan. Kemudian kalau sudah dewasa, apa sih gunanya protein? Nah, protein di sini juga untuk mempertahankan massa tubuh ya, kemudian juga untuk mempertahankan kondisi kekebalan tubuh juga. Nah, jadi kelima unsur ini sangat penting kita dapatkan secara seimbang ya. Jadi untuk nutrien esensial ini bisa kita dapatkan dari makanan yang kita makan secara langsung dari bentuk aslinya, atau dapat berupa suplemen atau vitamin ya. Ini suplemen tambahan maksudnya ya, yang sudah disarikan gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas lebih dahulu mengenai karbohidrat ya. Jadi 1 gram karbohidrat yang kita makan ya dengan pengolahan yang tepat itu akan membentuk 4 kilokalori. Ya, jadi satuannya kilokalori yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai nutrien
nutrien esensial ya, atau nutrisi esensial. Nah, karbohidrat di sini merupakan sumber energi utama di mana dia berupa monosakarida. Ya, monosakarida di sini bisa berupa glukosa atau dekstrosa, bisa juga berupa fruktosa ya. Jadi karbohidrat di sini kan intinya dia gula. Ya, dia tidak hanya didapatkan dari nasi ya, tapi banyak sumber lain seperti misalnya gula ya, gula pasir itu juga nanti akan membentuk karbohidrat dalam tubuh ya. Jadi sumber karbohidrat juga. Kemudian disakarida ya, ini bisa berupa sukrosa, laktosa, maltosa ya. Jadi gula-gula tambahan itu dia juga karbohidrat. Kemudian polisakarida ini bisa berupa glikogen. Dia bentuknya adalah serat ya. Jadi bisa pektin, gam, hemiselulosa ataupun getah. Nah, jadi untuk misalnya kita makan sayur atau buah itu juga ada unsur karbohidratnya ya. Nah, glikogen di sini adalah sumber energi utama saat terjadinya puasa. Nah, ini cadangan karbohidrat di dalam tubuh disebut dengan glikogen ya. Jadi nutrisi yang kita konsumsi, yang kita makan, apabila tidak digunakan sepenuhnya untuk proses metabolisme tubuh, maka dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan metabolisme karbohidrat ya. Jadi ada yang namanya glikogenolisis ya, di mana proses ini adalah mengubah glikogen menjadi glukosa dengan bantuan CO2 dan H2O. Ada yang namanya glikogenesis ya, dia mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi kebalikannya. Kalau glikogenolisis di sini adalah mengubah cadangan gula menjadi glukosa darah yang digunakan untuk metabolisme. Sedangkan glikogenesis di sini adalah merubah glukosa yang kita konsumsi ya untuk disimpan ya dalam cadangan gula, bentuknya adalah glikogen. Kemudian ada gluconeogenesis ya. Dia terjadi perombakan asam amino di sini unsur protein ya. Jadi saat tidak ada cadangan glikogen dalam tubuh, maka tubuh akan menggunakan nutrisi penting berupa nutrien penting ya berupa asam amino dibantu dengan gliserol ya untuk mengubahnya menjadi glukosa ya. Ini asupan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh berapa persen sih? Yaitu 45-50% dari total kalori. Kenapa kok banyak ya? Hampir 50% ya. Karena glukosa itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk otak ya. Coba Anda bayangkan saat Anda tidak makan ya, kemudian Anda berpikir ya, itu bisa langsung pusing kelingan ya, karena memang otak untuk bisa bekerja dia membutuhkan glukosa ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan basal expenditure energy ya. Ini adalah metabolisme tubuh basal ya. Jadi saat tubuh kita tidak melakukan apapun, kita tetap membutuhkan energi ya, atau disebut juga dengan TDE, total daily energy expenditure ya. Jadi kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tubuh itu bisa menjalankan fungsinya ya dengan normal. Jadi saat kita tidak melakukan aktivitas apapun, katakanlah saat kita tidur, saat kita istirahat, duduk-duduk ya, leyeh-leyeh gitu ya, itu kita tetap membutuhkan energi. Untuk siapa? Ya untuk paru-paru. Otak kan juga tetap bekerja ya, meskipun kita istirahat saja. Kita pegang HP, itu juga otak ikut berpikir ya. Kemudian tadi jantung, paru-paru, dan organ-organ yang lain itu dia untuk bekerja tetap membutuhkan energi. Nah, ini cara perhitungannya. Jadi meskipun kita tidak melakukan apapun, tetap kita harus memenuhi kebutuhan nutrien tubuh ya, untuk mendapatkan
nutrien yang esensial ya. Jadi kita harus mengkonsumsi nutrisi dan untuk mendapatkan nutrien esensial. Nah, ini cara menghitungnya ya. Untuk perempuan itu pengkalinya 65 ya. Besok ya kita hitung pas praktek untuk menghitung TDEE ya. Atau sebenarnya sekarang sudah ada kalkulatornya ya. Nanti Anda bisa googling, cari saja ya. Ini biasanya yang menghitung-hitung seperti ini tuh untuk orang-orang yang sedang dalam upaya untuk menurunkan atau menaikkan berat badan ya. Jadi kan kalau kita mau menurunkan berat badan itu jangan sekali-kali mengurangi asupan nutrisi ya yang sampai lebih rendah di bawah BEE atau TDEE. Kenapa? Nanti yang menjadi kompensasi adalah tubuh kita. Misal ya, kebutuhan kalori TDEE kita hariannya 1200 kalori misalnya. Total yang kita konsumsi dalam sehari itu paling cuma 600 kalori, 700 kalori misalnya ya. Nah, ini dampaknya apa? Tubuh kita yang menjadi sasaran. Contoh misalnya, kita membutuhkan nutrien untuk memelihara kesehatan rambut, kesehatan kulit, kesehatan kuku, untuk bisa tetap bertahan dengan normal ya. Tapi karena kita mengkonsumsi nutrisi yang tidak sesuai dengan TDE kita atau BE kita ya, yang jadi sasaran itu misalnya rambutnya jadi mudah rontok, kulitnya kusam, kemudian kukunya lebih mudah patah ya. Itu kompensasi dari tubuh kekurangan nutrisi atau nutrien esensial. Bisa dipahami dari sini ya. Nah, jadi yang perlu diupayakan kalau misalnya kita mau turun berat badan ya, bagaimana caranya agar metabolisme tubuh kita itu meningkat ya. Oke, mungkin bisa dikurangi makannya, tapi jangan sampai kita kekurangan energi yang sampai batas BEE-nya ya gitu. Ini secara singkat ya untuk BE. Selanjutnya unsur yang paling pentingnya selanjutnya adalah protein. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Protein di sini berfungsi untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh ya. Jadi tubuh kita, sel-sel tubuh kita kan perlu yang namanya pemeliharaan. Juga ada yang namanya regenerasi. Nah, kita tetap membutuhkan protein ya. Setiap golongan umur itu kebutuhan protein hariannya berbeda-beda ya. Untuk 1 gram itu setara dengan 4 kilokalori ya. Jadi jangan dikira kalau kita makan tapi nggak makan nasi, cuman protein saja, itu nggak bikin gemuk ya. Ya kan, mungkin ada yang sekarang yang mulai pilih-pilih makan ya karena nggak mau gemuk. Yang perlu diingat adalah protein juga mempunyai satuan kalori. Dia kalau dimakan berlebihan, katakanlah kebutuhan harian kita untuk protein itu 100 gram, tapi kita makannya karena kita nggak makan nasi sehingga kita tidak lapar, kebablasan makan protein, katakanlah makan tempe 1 potong digoreng itu udah berapa? Anda makan tempe goreng 10 ya, itu tidak lebih baik dari kalau kita makan nasi 1 piring kalorinya gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan nutrisi seimbang, jangan terlalu fanatik terhadap salah satu jenis makanan ya, karena kalau itu terlalu banyak dimakan nanti yang terjadi tubuh mengalami ketidakseimbangan pemenuhan nutrisi ya, sehingga akan berdampak pada ketidakseimbangan pemenuhan nutrien esensial tadi. Nah, bentuk sederhananya dari protein ini yang sudah diolah di dalam tubuh adalah asam amino ya. Ini nanti disimpan dalam jaringan berbentuk hormon dan enzim ya. Jadi tadi misalnya berkaitan dengan anak yang berusaha untuk menurunkan berat badan tapi mengkonsumsi nutrisi tubuh kurang dari BEE yang dianjurkan ya, basal expenditure energy tadi. Nah, dia otomatis protein juga mengurangi. Nah, protein di sini dia merupakan nutrisi esensial untuk terbentuknya hormon di dalam tubuh. Salah satunya hormon pertumbuhan untuk memelihara jaringan tubuh, kemudian hormon estrogen ya, progesteron itu berfungsi juga untuk siklus menstruasi kita ya.
Makanya salah satu dampak signifikan yang paling kelihatan kalau tubuh kekurangan nutrisi penting ya, tidak hanya, jadi kekurangan nutrisi penting itu bukan berarti tubuh kita harus kurus, kering, turun badannya, enggak ya, tapi ke 5 unsur tadi, karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral ya, itu salah satunya ada yang kurang seimbang, itu nanti dapat berdampak pada produksi hormon di dalam tubuh, terutama kalau kita kekurangan unsur protein. Nah, maka harus benar-benar seimbang ya. Kemudian asam amino esensial tidak dapat disintesis dalam tubuh tetapi harus didapat dari makanan. Nah, ini ya. Jadi asam amino ini tidak diproduksi tubuh, kita harus mengkonsumsinya ya. Sumbernya ada dari daging, hewan ternak di sini misalnya ayam, bebek gitu ya, mentok. Nah, ada susu juga, telur. Nah, untuk protein sebenarnya dibedakan menjadi dua ya, ada protein hewani dan nabati. Yang saya tuliskan di sini ini lebih ke protein hewani, tetapi ada protein nabati ya dari kacang-kacangan, ada kedelai ya dalam bentuk tempe, tahu, atau misalnya oncom itu juga jenis protein, dia dari kacang tanah ya. Bisa. Asupannya 10-15% saja. Maka benar kalau kita mengkonsumsi nasi 1 piring kan itu 50%-nya ya. 45-50%. Nah, untuk proteinnya paling hanya seperlimanya saja. Sisanya apa nanti? Ya, sisanya nanti bisa sayur dan buah ya. Unsur yang selanjutnya ada lemak ya. Ini sumber energi paling besar yang dibutuhkan oleh tubuh, di mana 1 gram itu setara dengan 9 kilokalori. Ya. Lipid ya. Lipid di sini merupakan lemak yang dapat membeku pada suhu ruangan tertentu. Dia merupakan kombinasi antara trigliserid dan asam lemak ya. Kemudian lipogenesis di sini adalah proses sintesis asam lemak ya. Agar asam lemak bisa digunakan oleh tubuh ya. Untuk asam lemak esensial di sini disebut juga dengan asam lemak linoleat ya. Ada asam lemak non esensial, ini berupa asam lemak linoleat dan arachidonat ya. Ini asupannya 35-40%. Lemak ini bisa didapatkan dari mana saja ya, dari minyak-minyakan yang kita konsumsi untuk membantu membuat masakan menjadi lebih enak, lebih lezat, dan lebih mudah untuk dimakan ya. Atau bisa juga dari zat-zat makanan atau nutrisi yang langsung kita makan ya. Misalnya kita mengkonsumsi buah alpukat, itu kadar lemaknya tinggi. Kemudian kita mengkonsumsi buah durian, itu juga ada lemaknya ya. Jadi kita jangan hanya mengira bahwa lemak hanya didapatkan dari sesuatu yang berbentuk minyak ya. Kalau kita makan kacang kan juga lemaknya banyak ya. Jadi harus diperhatikan ya bahwa 1 gram setara dengan 9 kilokalori. Kalau kita sudah makan kacang panggang misalnya sambil nonton TV, itu 100 gram itu sudah berapa? Ya, 100 gram kacang setara dengan berapa kilokalori? 900 ya kalau di sini ya. Maka sebaiknya konsumsilah makanan seimbang tadi, karbohidrat sampai 50%, karena hanya karbohidrat yang lebih cepat memudahkan kita untuk merasa kenyang ya itu. Nah, selanjutnya ada komponen air. Ini merupakan komponen kritis di dalam tubuh, di mana air ini merupakan komponen tubuh ya, komponen yang membentuk tubuh sebanyak 60-70% ya. Sumbernya bisa mana saja, dari konsumsi cairan, kita mengkonsumsi air ya, bisa dari buah-buahan segar, misalnya kita mengkonsumsi buah semangka ya, buah melon, kemudian jambu air ya, itu kan cairannya banyak. Kemudian bisa juga dari sayuran ya, sayur yang mengandung unsur
cairan atau air itu bukan jenisnya ya, misalnya sayur sop, sayur lodeh, kemudian sayur apa lagi, gudeg misalnya. Nah, bukan di situ, tapi yang memang kadar airnya tinggi. Misalnya apa? Tahu sumber sayuran yang dia mempunyai kadar air yang tinggi apa? Ada yang tahu? Oh ya, timun. Nah, timun itu salah satu jenis sayuran ya dengan kadar air yang tinggi. Kemudian air yang diproduksi selama oksidasi makanan ya, itu juga sumber air. Pada orang sehat ya, intake cairan harus sama dengan output melalui eliminasi, respirasi, dan keringat ini ya. Jadi kebutuhan cairan tubuh ya itu kan harus dipenuhi dari intake cairan, diminum ya. Ada juga yang namanya output. Jadi tubuh akan mengeluarkan sisa metabolisme. Sisa metabolismenya melalui apa? Yang pertama urin, kemudian yang kedua ada dari keringat melalui jaringan kulit, dan yang ketiga adalah respirasi. Nah, jadi tadi sekali lagi, meskipun kita tidak bekerja terlalu berat ya, tetap kita mengeluarkan cairan, mengeluarkan air. Atau saya nggak pipis nih seharian, tapi kita tetap mengeluarkan cairan lewat respirasi, kemudian berkeringat juga. Nah, sehingga tetap harus diperhatikan kebutuhan cairannya. Next slide adalah berkaitan dengan kebutuhan vitamin dan mineral ya. Ini kita harus bisa membedakan vitamin yang larut air yaitu vitamin C dan B, dan larut lemak vitamin A, D, E, dan K. Nah, apa gunanya kita mempelajari jenis vitamin apa saja yang bisa larut air dan larut lemak? Ya, nanti untuk membantu pemenuhan konsumsi kebutuhan vitamin kita ya. Jadi kalau air yang vitamin yang larut air itu lebih mudah untuk diserap tubuh ya. Jadi sumber vitamin di sini kan juga tidak hanya sekedar suplemen saja. Banyak sumber-sumber makanan kita yang dia juga kayak akan vitamin. Contohnya ini sudah diteliti ya, bahwa daun kelor itu vitamin C-nya jauh lebih tinggi dari jeruk ya, jauh lebih tinggi dari apa itu yang banyak vitamin C-nya, jambu ya, jambu biji itu juga banyak vitamin C-nya. Jadi salah satu superfood ya yang menjadi idola banyak orang adalah tadi daun kelor ya. Jadi kadang kita tidak perlu mengkonsumsi mengkonsumsi vitamin tambahan kalau kita sudah bisa memenuhinya dari sumber makanan. Nah, ini ada cerita menarik ya terkait ini, saya jadi ingat. Jadi ada seorang perempuan ya, memang dia sudah punya bakat ya, gennya itu sudah ada untuk mengalami vitiligo. Tahu vitiligo? Tahu vitiligo? Mungkin Anda tahu ya selebgramnya yang mengalami vitiligo. Itu kan salah satu jenis kelainan imun ya. Saat tubuh kita itu baik-baik saja, imunitasnya baik karena nutrisi hariannya cukup baik, kemudian kita memberikan booster berupa vitamin dosis tinggi yang seharusnya tubuh kita baik-baik saja, tapi karena kita kemasukan vitamin dosis tinggi, tubuh kita akan menyesuaikan untuk bisa menyerap itu. Ya, kalau tubuh kewalahan, yang terjadi apa? Tubuh sistem pertahanan tubuhnya justru akan dirusak. Ilustrasi singkatnya seperti ini. Misalnya ada seorang anak kecil usia 10 tahun, kemudian jangan 10 tahun ya. Anak muda aja lah usia 15 tahun, dan satu lagi dewasa lah ya, sudah 30 tahun dan dia sudah berkeluarga. Tiba-tiba kedua-duanya diberikan uang kaget bersama, sama-sama dikasih uang kaget gitu, katakanlah 1 miliar ya. Pertama kita akan menyoroti anak usia 15 tahun. Dia sebenarnya dengan gak dikasih 15 miliar pun itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dia ya, katakanlah
sebulan untuk sekolah dan biaya lain-lain, ngekos juga misalnya kalau dia ngekos ya 1 juta cukup. Tapi karena dia dikasih sesuatu yang di luar kemampuan dia untuk mengelola itu, dia justru akan merusak dirinya sendiri. Jadi seneng foya-foya, misalnya yang tadinya tidak kepikiran untuk clubbing, misalnya clubbing. Nah karena di sana banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ditawari misalnya obat-obatan, kan kamu punya uang, kan aku punya uang, gampang lah dikasih gitu ya, itu ilustrasinya. Sedangkan tadi orang yang usia 30-an yang dikasih uang 1 miliar, dia katakanlah tepat mendapatkan itu karena dia sudah berkeluarga, sudah mempunyai kebutuhan ya. Jadi dia bisa dialokasikan dengan tepat, dia tidak merusak dirinya sendiri dengan adanya zat tambahan itu. Dan begitu juga dengan vitamin. Konsumsilah vitamin tambahan kalau kita benar-benar perlu, membutuhkan. Ya, misalnya dalam kondisi apa, Bu? Dalam kondisi pertahanan tubuh yang sedang tidak baik-baik saja, misalnya saat sakit, saat mau sakit, oke, silakan di boost ya. Tapi kalau misalnya ada nutrisi alami yang yang bisa didapatkan dari real food ya, kita konsumsi itu saja. Misalnya apa? Jambu ya, jambu biji merah itu mempunyai kandungan vitamin C yang berkali lipat daripada orange juice ya, dan katakanlah dalam 1 gelas itu sudah bisa menghasilkan 300 sampai 500 miligram vitamin C misalnya. Ya kita mending konsumsi itu saja daripada kita mengkonsumsi vitamin. Kenapa? Karena tetap efeknya itu berbeda. Ya, gitu. Jadi yang bisa mengenali itu tubuh kita sendiri, ya. Apakah kita benar-benar membutuhkan zat tersebut ataukah tidak, ya. Itu ilustrasinya ya. Jadi termasuk juga anak-anak remaja kan tetap sekarang role modelnya orang-orang yang kulitnya cantik ya. Hati-hati ya dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin seperti itu. Kenapa? Makanya sekarang banyak orang yang terkena penyakit autoimun ya. Autoimun itu bisa lupus ya. Jadi kalau lupus itu tandanya dia tidak ya, autoimunnya rusak ya. Dia tidak tahan dengan sinar matahari ya. Jadi kalau terkena sinar matahari sedikit langsung merah-merah dan menghitam gelap ya. Jadi itu bekas nodanya tidak mudah hilang gitu. Bisa juga nanti dari lupus itu menjadi vitiligo yang putih-putih itu loh ya. Ini dari konsumsi harian ya, terutama adalah vitamin ya, karena di sini dia bisa memboost sistem imun di dalam tubuh. Selanjutnya ada mineral ya. Ini adalah elemen esensial non organik ya, sebagai katalis dalam reaksi biokimia ya. Jadi penghantar ya untuk meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi mineral itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit di dalam tubuh, tetapi harus ada ya untuk membantu metabolisme tubuh karena dia sebagai katalisator. Ya, ini contohnya. Mineral didapatkan dari mana? Ya dari sayur, buah bisa, atau sumber cairan yang kita minum sehari-hari kan itu juga mengandung mineral. Nah, metabolisme ya. Sekarang kita bahas sedikit terkait metabolisme. Jadi metabolisme di sini adalah semua perubahan yang terjadi terus-menerus di dalam tubuh sebagai hasil aktivitas jaringan. Oke. Ini proses suplai makanan ke sel tubuh manusia ya. Ini review sedikit terkait proses pencernaan ya, dari mulut sampai keluar tubuh melalui anus ya. Prosesnya ini ya, mulai dari mulut, koordinasi antara otot rangka dan sistem syaraf, kemudian ada proses pengunyahan, ada proses menelan ya, dia dibantu karena adanya koordinasi antara lidah, refleks faring dan esofagus serta syaraf kranial. Ini kira-kira 5-15 detik prosesnya. Selanjutnya setelah ingesti ada digesti ya. Kalau ini perubahan fisik dan kimia makanan untuk dapat diabsorpsi dengan bantuan enzim dan koenzim ya.
dimana dia diatur oleh hormon dan syaraf sehingga menjadi shime ya. Untuk materi ini saya rasa sudah disampaikan di sistem pencernaan. Siapa yang memberikan? Dulu di anatomi fisiologi. Saya ya. Masih saya ya. Karena sekarang saya sudah tidak mengajar anatomi fisiologi di D3 ya. Selanjutnya untuk proses ya. Jadi di sini karbohidrat diubah menjadi monosakarida, protein diubah menjadi asam amino, dan lemak diubah menjadi asam lemak. Ini prosesnya waktunya kira-kira 1 sampai 4 jam dari mulai kita makan. Maka idealnya sampai dengan 2 jam ya kalau kita habis makan itu tidak istirahat terlebih dahulu atau tidak tidur terlebih dahulu. Karena agar proses ini tuh sudah tuntas ya. Gitu. Untuk proses berikutnya adalah absorpsi, yaitu proses masuknya partikel zat makanan dari saluran pencernaan ke dalam pembuluh darah dan limpa ya. Ini prosesnya mayoritas terjadi di usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Kemudian di lambung ini ada alkohol dan aspirin ya. Kemudian di sistem limfatik ini zat makanan yang larut dalam lemak ya. Jadi dia membantu untuk metabolisme lemak. Misalnya di hepar ya. Kemudian ada kapiler darah. Dia adalah zat makanan yang larut di dalam air. Untuk proses selanjutnya adalah terkait transportasi, yaitu proses masuknya zat makanan yang larut dalam lemak maupun air ke dalam sel ya. Ini untuk prosesnya ada zat yang larut dalam air, yaitu dengan cara pembuluh darah vaskuler. Dia menghantarkan darah ya, di mana di darah kan di sini berfungsi untuk mengalirkan zat-zat penting untuk tubuh ya. Kemudian dari pembuluh darah vaskuler pergi ke vena porta hepatica, dia pergi ke hepar. Setelah itu dalam tingkatan sel ya. Di sel ini diapakan? Ya diolah oleh sel. Tingkatan sel yang mana? Yaitu si mitokondria ya. Selanjutnya zat yang larut dalam lemak. Di sini ada prosesnya ya. Melalui pembuluh darah limpatik dia memasuki pembuluh limpa besar, kemudian ke ductus thoraxicus, kemudian melalui vena subclavia sinistra ya kiri atau vena jugularis interna sinistra kiri, memasuki ke vena cava, kemudian memasuki jantung. Dari jantung ya, ini sudah diperdarah oleh jantung ya, dia menuju ke hepar melalui arteri hepatika. Nah dari situ dia lari lagi ke sel ya. Ini proses transportasinya. Selanjutnya ada glikogenolisis, yaitu proses tubuh apabila terjadi peningkatan kebutuhan energi. Jadi saat kita misalnya habis berolahraga, habis melakukan aktivitas pekerjaan yang berat gitu ya, itu kita akan menggunakan cadangan glukosa di dalam tubuh ya. Dalam bentuk glikogen tadi, dia akan diremetabolisme untuk menghasilkan glukosa ya, jadi dimetabolisme ulang gitu ya. Kemudian ada proses gluconeogenesis ya. Ini untuk menghasilkan energi ya. Tadi sudah saya singgung sedikit kan terkait ini, yaitu perubahan lipid menjadi glukosa ya. Jadi dari lipid ini tidak langsung menjadi glukosa, tetapi diubah terlebih dahulu menjadi gliserol. Kemudian ada perubahan asam lemak ya. Ini menjadi benda keton ya. Ini yang paling sering kalau kita kalau kita puasa ya, itu terjadi perubahan asam lemak ya. Ya dari lemak cadangan lemak kita ya akan diubah menjadi energi, yaitu menjadi benda keton ya. Itu salah satu indikatornya misalnya pipisnya berbau ya, warnanya kuning. Kemudian yang paling kentara, nafas kita bau ya. Itu suatu hal normal kalau sudah terjadi metabolisme asam lemak. Kalau kita puasa tapi tidak ada proses ketonisasi ya, perubahan asam lemak menjadi keton, berarti tidak ada perombakan lemak menjadi
energi ya. Mungkin kita masih cukup cadangan glikogennya tadi ya. Kemudian bisa juga perubahan protein menjadi glukosa ya. Protein di sini dibentuk terlebih dahulu menjadi asam amino. Silakan ini ditulis ya, nanti didiskusikan apa bedanya lipolisis, lipogenesis, glikolisis, glikogenesis, kemudian glukolisis dan glukogenesis. Silakan di screenshot. Baik, kita lanjut ya. Tadi sudah dicatat ya untuk mendiskusikan terkait ini. Apa bedanya lipolisis, lipogenesis, glikolisis, glikogenesis, glukolisis dan glukogenesis ya. Selanjutnya adalah terkait alat bantu untuk mencapai sel ya. Jadi maksudnya adalah bahwa untuk proses metabolisme di dalam tubuh kita untuk sampai ke tingkatan sel itu tubuh kita membutuhkan zat-zat tertentu ya. Yang pertama adalah insulin. Nah, hormon insulin ini dihasilkan oleh pankreas. Dia berfungsi untuk untuk menyalurkan lah ya glukosa dan asam amino melewati membran sel ya. Jadi agar dia bisa masuk ke sel-sel melalui membran sel maka dibutuhkan insulin. Kemudian yang kedua adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan ya. Dia memfasilitasi asam amino untuk dapat masuk ke intrasel ya. Nih, kemudian penggunaan makanan oleh sel hepar ya. Jadi di sini karbohidrat itu dapat disimpan dalam cadangan lemak berupa glikogen ya. Dia disimpan di lemak ini ya. Di hepar atau di hati. Kemudian lemak di sini ya, dia berupa jaringan lipid pada hepar dibuat fibrinogen, albumin dan globulin ya. Kemudian untuk protein dikirim ke sel tertentu untuk membangun dan memperbaiki jaringan dan apabila lebih banyak dapat dibentuk glikogen dan lemak ya. Jadi protein yang sudah disarikan ya sudah dalam sudah di metabolisme di dalam tubuh itu apabila sudah digunakan oleh sel-sel tubuh kita untuk memperbaiki jaringan apabila ada ya, dan masih ada sisa cadangan protein ya, nutrien esensial berupa protein, dia akan disimpan dalam cadangan berupa glikogen dan lemak ya ini. Nah, selanjutnya terkait kebutuhan nutrisi ya. Jadi kebutuhan nutrisi di sini berupa kebutuhan kalori, protein, lemak, vitamin dan mineral dan juga cairan ya. Untuk komposisi diet ya. Diet itu tidak selalu mengacu kepada untuk menurunkan berat badan, tidak ya. Diet adalah kebutuhan nutrisi tubuh harian kita ya. Jadi karbohidrat komposisinya 45 sampai 50%, lemak 35 sampai 40% dan protein adalah 10 sampai 15%. Ini adalah zat utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada vitamin dan mineral, dia adalah zat pengatur yang dia komposisinya tidak banyak tetapi sangat dibutuhkan untuk membuat ketiga macam ini seimbang gitu ya. Ini caranya menghitung kebutuhan nutrisi ya. Jadi kebutuhan kalori orang dewasa seperti ini ya untuk kebutuhannya. Besok kita bisa praktek ya terkait ini. Oh, ini KDM ya. Ada prakteknya enggak? Kalau di anatomi fisiologi ada prakteknya. Ini ada prakteknya enggak, Mbak? Di RPS-nya. Halo? Ada prakteknya tidak? Ya, sepertinya tidak ada ya. Kita prakteknya hanya NGT saja. Berarti ini hanya pengetahuan saja ya berkaitan dengan ini. Ini untuk activity factor ya. Activity factor di sini adalah faktor pengkali ya.
Jadi kalau kita aktivitasnya sangat ringan, ini kebutuhan kalori kita ini dari kebutuhan tadi dikalikan ini ya 1,3. Kalau pekerja kantoran IRT 1, nah ini yang laki-laki ya, dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini kebutuhan kalori pada anak-anak ya. Untuk kebutuhan ini salah ketik. Ini kebutuhan harian ya pada anak ya. Ini sesuai dengan berat badan. Ya, ini kalau berat badannya 100 gram sekian. Ini neonatus ya, yang bayi baru lahir. Nah, ini kebutuhan protein juga. Ini kebutuhan lemak. Kebutuhan cairan, sebentar. Kebutuhan cairan, ini cairan penting ya, juga harus mengandung mineral mikro dan makro yang dibutuhkan oleh tubuh. Caranya dengan ini ya, berat badan dikali 35 mili. Jadi kalau berat badan kita adalah 50 kg, kebutuhan hariannya untuk cairan sekitar 1000 berapa? 750 mili ya. Ya enggak? 35 kali 50 berapa? Bener kan? 52. Ya, 1750 ya. Jadi tidak ada 2 liter. Berarti kalau semakin berat badannya, semakin tinggi berat badannya ya semakin banyak cairannya ya. Begitu juga kebutuhan kalorinya sebenarnya, tapi untuk kebutuhan kalori tadi ditentukan oleh banyak sedikitnya aktivitas ya. Tadi ditentukan oleh activity factornya. Kemudian gangguan pemenuhan nutrisi akan berdampak pada apa? Yaitu gangguan ingesti, sekresi, absorpsi, transportasi atau distribusi dan metabolisme. Dampaknya apa? Apabila kekurangan nutrien esensial tadi dapat mengakibatkan kurang energi protein atau kurang energi kronis ya. Misalnya diagnosisnya marasmus, kwashiorkor, kemudian bisa juga mengalami anemia. Namun apabila melebihi dari kebutuhan harian tubuh yang dianjurkan dapat mengakibatkan obesitas ya. Jadi obesitas itu diakibatkan karena kelebihan berat badan lebih dari 20% dari berat badan idealnya ya. Berdasarkan tinggi badan ya, Anda misalnya berat badan idealnya 50 ya. 20%-nya dari 50 kan berarti menambahnya 10. Kalau Anda beratnya sudah 60 berarti sudah hati-hati, itu masuk overweight ya. Tuh. Bisa juga overweight ya apabila berat badannya lebih 10% dari BB ideal. Jadi kalau BB idealnya 50 ya sebisa mungkin tidak lebih dari 55. Kalau lebih dari 55 nanti berisiko untuk obesitas, untuk mengalami kelebihan berat badan ya. Kalau lebih dari 20% ya berisiko untuk mengalami obesitas. Oke. Kemudian untuk nilai normal dari pengkajian nutrisi, ini indikatornya ada IMT, LLA, pengukuran HB dan albumin ya. Ini untuk IMT, jadi rumus pengukurannya. Ini tidak ada prakteknya ya, tapi ini nanti berguna saat Anda melakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti bisa dibaca sendiri untuk rumusnya. Ya, ini juga sama untuk menghitung triceps skin fold ya. Ini kita tidak membutuhkan ini ya. Ada arm muscle circumference ya untuk memperkirakan cadangan protein tubuh. Nah, ini ya lingkar lengan atas ya. Jadi arm muscle circumference ini adalah lingkaran dari otot ya. Otot tangan ya. Ini bisa untuk indikator kecukupan energi. Jadi nanti kita akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas pada wanita usia subur, terutama untuk ya remaja juga bisa ya, anak juga bisa, dan ibu hamil umumnya ya selalu diukur lingkar lengan atasnya. Ya, ini indikatornya. Ini pada bayi ya. Kalau ini pada bayi, bukan pada dewasa. Kalau dewasa itu standarnya minimal 23,5. Kalau kurang dari itu dianggapnya mengalami kurang energi kronis.
Ini data biokimia ya, ada hemoglobin dan hematokrit, albumin, transferin, dan jumlah limfosit. Nanti bisa dibaca sendiri ya terkait ini. Kemudian Anda juga sepertinya sudah belajar di biokimia ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail kecuali tadi di awal karena itu basicnya ya. Kemudian balance nitrogen nanti dibaca lagi juga, ekstraksi kreatinin juga. Nah, untuk riwayat diet atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu harus selalu kita evaluasi atau kita tanyakan pada setiap asuhan kebidanan yang kita lakukan ya. Kan kita bidan ya, nanti tugas kita kan memberikan asuhan kebidanan, baik itu pada ibu hamil, ibu nifas, bayi itu ya, wanita usia subur ya. Ini harus selalu kita tanyakan terkait riwayat diet apa saja, yaitu pola kebiasaan makan, waktunya dia makannya itu setiap berapa jam sekali, jenisnya apa yang dimakan, jumlahnya berapa. Itu penting ya untuk memastikan bahwa seseorang individu orang tersebut cukup untuk kebutuhan nutrisi tubuhnya. Kemudian makanan yang disukai, tidak disukai, menimbulkan alergi, membahayakan serta menguntungkan, ini juga perlu ditanyakan. Karena ini berkaitan dengan pola kebiasaan makan tadi. Kalau kita terus-terusan mengkonsumsi makanan itu, contohnya ini contoh nyata ya. Ada seorang ibu yang dia terus-menerus memberikan anaknya makan bayi labu ya. Labu yang orange itu loh Mbak, pumpkin ya. Pada usia awal-awal dia diberikan MPASI ya 1 tahun lah, di bawah 1 tahun ya, di atas 6 bulanan. Tiap hari dikasih itu ya, dan dikasih hati. Yang terjadi adalah anak mengalami hiperbilirubinemia ya. Justru jadi kuning bayinya gitu ya, sehingga ini juga perlu diwaspadai. Maka harus makan secara berimbang ya. Kemudian pembatasan makan, adakah diet khusus, adakah kepercayaan ya yang dianut di budayanya, keyakinan juga. Kemudian intake cairan, apa saja yang diminum ya, kebutuhan air putihnya cukup atau tidak, ini harus ditanyakan ya. Jangan-jangan dia minumnya 2 liter tapi minumnya teh terus, itu juga tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi ini perlu ditanyakan. Kemudian penggunaan vitamin dan mineral, jenisnya apa, frekuensinya apa ya, karena kadang ada beberapa kondisi tertentu yang dia itu sakit karena terlalu ini tadi yang sudah saya jelaskan sedikit ya, terlalu banyak mengkonsumsi vitamin tambahan yang sebenarnya sudah didapatkan dari pola kebiasaan makannya tadi ya. Kemudian problem diet ya, apakah dia ada masalah di nafsu makannya berkurang, makanan yang menimbulkan diare serta kembung ya. Ini perlu ditanyakan. Kemudian terkait kesulitan mengunyah dan menelan, ya ini terutama pada anak ya. Ya pada dewasa juga ya. Ini perlu kita tanyakan ya. Jadi riwayat diet itu harus selalu kita tanyakan dalam setiap kita memberikan asuhan kebidanan, karena ini bagian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya terkait riwayat kesehatan yang berkaitan dengan pemenuhan nutrisi, ada apakah dia punya riwayat diabetes mellitus, kemudian heart problem ya, masalah jantung ya, kemudian tumor, batu ginjal atau empedu. Ini heart itu kan sebenarnya lebih mengarah ke jantung ya, tapi di sini hati ya. Ini sebenarnya bukan ini ya, liver lah ya. Ini harusnya saya ganti liver. Masalah hati ya, karena kan ini kaitannya dengan tadi cadangan sisa metabolisme kan disimpan di hati ya. Kemudian batu ginjal ya, ulkus ya, yang berkaitan dengan radang di usus, gangguan pada saluran cerna, kemudian juga hipertiroid atau hipotiroid ya, ini kaitannya dengan hormon pertumbuhan ya. Oke. Nah, ini dalam hal pengkajian apa yang kita lihat yaitu penilaian status nutrisi. Apa saja sih yang dinilai untuk penilaian status nutrisi? 1, berat badan ya. 2, tinggi badan, indikatornya ya. Kemudian bisa mengukur lingkar lengan atas tadi. Bisa, kalau untuk bayi itu untuk pertumbuhan itu bisa ditambahkan untuk lingkar kepala itu bisa. Tapi untuk nutrisi tadi indikatornya berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, juga satu lagi lingkaran perut ya. Bisa juga diukur lingkaran perut ya.
Kemudian riwayat diet dan pengobatan. Riwayat diet di sini tadi ya. Ini. Jadi bukan apakah ibu sudah pernah melakukan diet? Nah, bukan ya, riwayat diet itu ini bukan kita menanyakan ibu sudah pernah diet, maksudnya mengurangi berat badan, enggak ya. Yang tadi itu. Nah, manifestasi klinisnya di mana? Yaitu di pemeriksaan fisik ya. Kita lihat rambutnya, matanya, lidahnya, membran mukosa, vitalitasnya, organ vital ya. Dan secara keseluruhan dia untuk penampilannya seperti apa gitu ya. Kemudian fungsi jantungnya, otot ya. Kemudian fungsi pencernaannya dan keadaan neurologisnya ya. Apakah dia yang berkaitan dengan neurologis, misalnya apakah dia sering tremor tiba-tiba gitu ya, itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pemenuhan nutrisi tubuh ya. Nah ini menarik ya. Yang pertama adalah terkait status kesehatan. Status kesehatan seorang, misalnya saat kita sakit ya, itu tubuh membutuhkan banyak nutrien esensial ya yang lebih daripada biasanya. Kenapa? Dia akan tubuh kan sakit, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, sehingga kita membutuhkan nutrisi yang lebih banyak daripada sebelumnya. Kalau misalnya kita tidak memenuhi itu semua, nanti yang menjadi kompensasi adalah cadangan-cadangan di dalam tubuh kita. Misalnya tadi cadangan glukosanya diambil, cadangan glukosanya sudah tidak ada, cadangan lemaknya sudah tidak ada, cadangan protein. Nah ini berat kalau cadangan protein sudah diambil ya. Nanti kalau sudah tidak ada cadangan lagi yang diambil, bagaimana? Ya sudah ya, tidak bisa ditolong. Nah oleh karena itu ini perlu diperhatikan ya. Yang kedua, kultur dan agama ya. Ini budaya dan agama sangat mempengaruhi pemenuhan nutrisi seorang ya, dimana pada kepercayaan tertentu, misalnya agama tertentu ya, dia melarang untuk mengkonsumsi daging sapi ya. Kalau misalnya di daerah situ hanya terdapat sumber protein hewani daging sapi, sedangkan tubuh itu juga memerlukan unsur protein hewani, berarti dia tidak terpenuhi unsur itunya. Maka ya kalau tidak memenuhi kebutuhan protein hewaninya, ya nanti tubuh menjadi tidak balance, tidak seimbang ya. Tuh, kemudian usia ini ya. Ini yang menarik, pada usia-usia tertentu itu tubuh kita membutuhkan kalori yang lebih tinggi ya. Jadi pada proses pertumbuhan ya, terutama untuk anak-anak ya. Anak-anak itu dia kebutuhan kalorinya lebih tinggi karena dia juga aktivitasnya lebih banyak ya, termasuk juga lansia ya. Kemudian jenis kelamin. Nah ini jenis kelamin berkaitan dengan kecepatan metabolisme tubuhnya ya. Ini memang berbeda secara gender karena hormonnya kan juga berbeda, hormon laki-laki dan hormon perempuan. Nah ini jelas berbeda, di mana jenis kelamin laki-laki membutuhkan nutrisi yang lebih banyak ya, untuk kebutuhan kalorinya lebih tinggi, kebutuhan kalori hariannya lebih tinggi daripada perempuan itu ya. Kemudian pekerjaan. Nah pekerjaan di sini kaitannya dengan aktivitas tubuh, aktivitas tubuh dalam melakukan metabolisme ya. Semakin berat pekerjaan yang kaitannya dengan fisik, maka dia akan membutuhkan lebih banyak kalori. Berbeda dengan aktivitas atau pekerjaan yang dia tidak membutuhkan banyak energi, banyak tenaga, maka dia tidak ya, metabolismenya rendah, sehingga untuk kebutuhan nutrisinya juga lebih rendah ya. Nah status sosioekonomi ini jelas ya, dimana kalau ekonomi menengah ke bawah, dia untuk memenuhi kebutuhan hariannya kan yang penting kenyang, sehingga kadang untuk pemenuhan nutrisi esensial yang lain yang penting, misalnya protein ya, itu sangat kurang, sangat sedikit ya, sehingga maka tidak heran ya banyak masalah-masalah kesehatan atau masalah gizi yang dialami oleh orang golongan sosioekonomi menengah ke bawah ya, karena untuk asupannya saja kurang ya. Kemudian pilihan pribadi. Nah ini pilihan pribadi, misalnya saya memilih untuk diet vegan.
ya, jadi tidak mengkonsumsi daging. Nah, itu pilihan pribadi, dan ini juga harus hati-hati ya berkaitan dengan pilihan seseorang. Kita harus menghormati meskipun kadang dia akan mengalami masalah gitu ya. Nah, faktor psikologis, contohnya misalnya ada gangguan makan, ada anoreksia, bulimia. Nah, ini kan faktor psikologis. Hal seperti ini dapat berdampak pada kondisi fisiknya. Oleh karena itu ini harus diterapi ya. Karena kalau berkaitan dengan psikologis, kita tidak mempan kalau misalnya hanya menasihati saja. Ini harus ada campur tangan psikolog ya, mungkin bisa di hipnosis ya untuk terapinya. Kemudian alkohol dan obat ini sangat mempengaruhi proses penyerapan nutrisi esensial di dalam tubuh ya, sehingga makanya orang yang mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang dan atau obat rutin itu biasanya ada kondisi tertentu di mana dia tidak sebaik kondisi fisiknya dengan orang yang tidak mengkonsumsi itu ya. Anda pernah kan memperhatikan orang yang mengkonsumsi obat rutin untuk pengobatannya ya. Jadi kadang kondisi kulitnya lebih kusam dan lain sebagainya, itu karena memang secara metabolisme juga berbeda dalam tubuh. Kemudian selanjutnya kesalahan informasi dan keyakinan terhadap makanan ya. Ini contoh misalnya kalau kita meyakini misalnya ya sekarang bahwa nasi bikin gemuk, nasi putih bikin gemuk, sehingga karena saya gemuk nih saya nggak mau makan nasi lagi lah, nanti saya kalau makan nasi pasti nanti gemuk. Nah, itu salah satu bentuk keyakinan terhadap makanan dan informasi yang salah ya. Sumber karbohidrat kan, nasi kan salah satu bentuk karbohidrat ya. Jadi pada prinsipnya Tuhan kan menciptakan segala sesuatu pasti bukan untuk membuat sakit umatnya kan. Nah, jadi pada prinsipnya ya kita makan harus seimbang ya. Kalau makan nasi putihnya terlalu banyak ya mungkin bisa menimbulkan gangguan, tapi kalau kita atur, kita kelola sesuai dengan kebutuhan tubuh ya berarti sebenarnya baik-baik saja. Toh kok banyak orang yang berat badannya ideal tapi tetap makan nasi putih gitu ya. Ini salah satu contoh ya berkaitan dengan poin terakhir. Ya, saya rasa itu saja. Ada yang ingin didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, kita persiapan untuk besok mempelajari NGT ya. Jadi mungkin bisa langsung untuk simulasinya, demonstrasinya ya untuk pemasangan NGT. Untuk materinya besok saya kirim kemudian. Saya rasa itu saja ya untuk diskusi besok saja. Saya akan ngajar ke kelas 1-nya soalnya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live room ya. Ini yang luring ya di kelas ya? Iya, Ya, oke.